Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertolabul ilmi, untuk mencari wawasan keislaman, untuk menguatkan wawasan keislaman, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapat membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, innad dina indallahil Islam. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita melihat kata beruntung begitu, mungkin ya semua orang berharap dirinya menjadi orang-orang yang beruntung begitu. Mungkin kalau kita lihat di dunia ini bermacam-macam begitu. Orang mencapai standar keberuntungannya masing-masing. Mungkin kalau kita lihat bersama seorang nelayan, ya, mereka merasa beruntung ketika dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Contoh lagi mungkin seorang pedagang begitu. Dia merasa dirinya beruntung, ya, jika dagangannya laku dan juga dia mendapatkan laba yang sangat melimpah, ya, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ya, itu adalah keuntungan-keuntungan yang ada di duniawi. Keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa kita lihat langsung dengan mata kita begitu. Namun, ya, bagaimana begitu sosok-sosok, ya, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran, ya, di pertengahan ayat, ya, ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari Allah, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kalau di dalam ayat ini begitu, nanti keberuntungannya bagi orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dia yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, ya. Mungkin kalau kita, ya, mempelajari bagaimana nikmat-nikmat yang Allah sediakan di surga, mungkin semua orang mendambakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya. Dari usia yang dimana di sana tidak ada orang yang lanjut usia masih muda, badan sehat, dan lain sebagainya, dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, ya, tidak dijumpai di surga kecuali dengan kebaikan dan lain sebagainya. Masya Allah. Tentu kita sebagai orang-orang yang beriman pasti mengharapkannya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga begitu, kepada orang-orang yang beriman, lantas bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, upaya kita, amalan kita dalam mencapai hal tersebut, dalam mencapai keberuntungan tersebut begitu. Ya, maka di sini saya akan sampaikan dua amalan begitu. Di antara banyak amalan yang mungkin begitu dapat menjadi begitu jalan bagi seseorang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua amalan tersebut yakni yang pertama, ya, yang seperti Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Yang pertama adalah menguatkan keimanan, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Ini syarat yang pertama. Amalan yang bisa kita lakukan yakni apa? Yakni dengan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Allah jelaskan di ayat ini begitu. Siapa yang syirik kepada Allah begitu, maka Allah akan haramkan baginya begitu surga begitu. Dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ya, maka ini adalah PR bagi kita. Bagaimana kita terus menjaga iman ini. Kita beriman kemudian istiqomah dengan keimanan-keimanan kita ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan jangan sampai kalian mati begitu, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua begitu, yakni dengan kejujuran. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim, ya, Rasulullah berpesan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah berpesan kepada kita, hendaklah kalian begitu, ya, berkata jujur, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dalam intinya begitu. Di antaranya amalan-amalan orang yang akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala dialah orang-orang yang menjaga lisan. Orang-orang yang senantiasa jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia begitu. Ya. Maka kalau kita lihat di sini begitu. Ketika kejujuran itu adalah sinkronnya antara lisan dan hati atau batin begitu, maka orang-orang yang riya itu bukan dikatakan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang beramal karena orang lain, bukan karena Allah semata, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang jujur, karena apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam hatinya gitu. Ya. Berbeda antara ucapan dengan hatinya. Ya. Ketika dia beramal begitu, dia mengharapkan ridho dari manusia, bukan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang munafik begitu. Orang munafik tidak bisa dikatakan jujur. Kenapa? Begitu. Karena ucapan dengan hatinya itu tidak sama. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yakni semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang beruntung ya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Di antaranya Allah sampaikan tadi di surat Ali Imran ayat 185, orang yang beruntung itu adalah orang yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan 2 amalan saja gitu. Di antara banyak amalan yang bisa kita gunakan sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amalan yang pertama adalah kita memperkuatkan keimanan kita, memurnikan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menjaga lisan kita selalu berkata jujur ya, meskipun dalam kejujuran itu kita merasakan pahit. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit kultum saya ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.